Terus akhirnya ya udah, kita tahan-tahan lah kimononya kita beginiin gitu kan. Kita berselimut di balik kimono. Kalau misalnya dibayangin lagi muka-muka orangnya tuh bleh. Sis Minyo here and I'm back with another video for you guys and a new hair too. Dan Minyo ngerasa fresh banget hari ini and I feel really really nice. Yeah girl, work it, work it, work it. Yeah. Kali ini Minyo bakal melakukan story time lagi buat kalian. Where's your snap girl? Sebelum kita mulai ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa subscribe ke channel ini. Yes. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasi kalian supaya kalian bisa tahu video terbarunya Minyo yang gambarnya seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk support video-videonya Minyo dengan menekan tombol jempol. Big fat thumb up. Hit that button. Hit it right now. Hit it like you mean it. Yeah. Selagi Minyo merasa fresh and happy and bubbly as per usual. Cerita yang akan Minyo ceritakan ke kalian ini sebenarnya cerita bodoh. And I know you guys like my stupidity, so you know what? I'm gonna please you, my fam. Jadi cerita ini kejadiannya sekitar beberapa tahun lalu, of course. Yeah. Of course, Minyo, your life is boring now. Jadi, beberapa tahun lalu, Minyo dengan geng teman-temannya Minyo pergi liburan ke Vietnam, ke Ho Chi Minh City, oke? Nah, kita liburan itu berenam, oke? Seperti biasa kita akan memberi sebutan nama-nama unik buat teman-teman yang ikut liburan. Yang pertama ada teman Minyo yang bule dari Chile, dia itu kita sebut Banana. Yang kedua ada cewek orang Indonesia, dia pendeknya seminyo, so cute, so pretty. She is my best friend right now, even right now too. Everybody is like my best friend, even right now too. Oke, nah si orang Indonesia ini kita sebutlah Siomay, oke? Because she's so cute and fluffy. Nah yang ketiga ini ada cewek tinggi, badannya kayak model, orang Vietnam, namanya kita sebut Bohlam, oke? Because she is shining like nobody else. Nah yang keempat ini adalah cowok, he is my coolest gay friend ever. I really love him like from the deepest of my heart. Dia kita sebut Unicorn. Dan yang terakhir adalah temennya si Bohlam ini. Minyo baru kenalan pada saat trip itu. Kita sebut dia namanya Mochi. Yes. Jadi ada Banana, ada Siomay, ada Bohlam, ada Unicorn, dan ada Mochi. Nah, pada saat itu juga kita lagi nggak ada di tengah kotanya. Kita sudah berpindah dari tengah kota Ho Chi Minh ke pinggir pantai, oke? Remember this. Kalian bisa bayangin bahwa tempat itu tuh kayak Bali in some way, you know, banyak turis, deket pantai, ada hotel-hotel, tempat makan yang lucu-lucu gitu kan. Itu areanya seperti itu. Pada hari itu kita pergi ngafe, shisha, dan jalan-jalan di kota. Nah, malamnya karena kita merasa agak capek nih ya, punggungnya agak-agak pegel, kakinya udah agak-agak kayak tales gitu kan. Nah akhirnya kita memutuskan untuk pergi mencari tempat massage, traditional massage, like a pure Vietnamese traditional massage yang katanya enak banget gitu ya. Akhirnya kita bertanya ke front desk hotelnya, oke? Karena biasanya turis-turis nanya ke bagian front desk-nya kan, kayak resepsionisnya lah, kemana mereka harus pergi, kemana harus mereka makan, kemana harus mereka pergi belanja atau apa. That's normal thing, right? It is a normal thing. Karena ada teman kita yang orang Vietnam, jadi ngomongnya pakai bahasa Vietnam. Kita nggak begitu sulit untuk nanya jalan atau kesasar even, karena ada teman kita yang memang benar-benar orang Vietnam bisa ngomong bahasa Vietnam. Oke? Nah, jadi kita nanyalah ke si resepsionis. Mas, pakai bahasa Vietnam. Mas, di mana ya tempat massage tradisional yang enak deket-deket sini aja? Nah, kata resepsionisnya, itu 2 blok away dari tempat hotelnya kita itu ada tempat massage yang enak. Nah, dia nyaranin untuk pergi naik beca karena supaya dapat full experience-nya lah. Karena kita kan lagi liburan. Jadi kita dipanggilin beca, becanya tuh agak luas, jadi tuh
kita pakai 2 beca apa 3 beca gitu kalau nggak salah, berdua, ada yang berdua, ada yang bertiga. Kita pakai becanya untuk pergi ke si tempat massage itu gitu. Kita akhirnya ngomong juga ke si mamang becanya gitu kan, Mang, kita mau pergi ke namanya tempat massage ini gitu kan. Along the way, pada saat perjalanan kita dari hotel ke si tempat massage-nya itu, temennya Minyo itu ada ngomong-ngomong pakai bahasa Vietnam sama si mamang becanya gitu kan. Minyo nggak gitu tahu karena bahasa Vietnam. Mungkin mereka hanya berusaha untuk melakukan sedikit pep talk lah ya, kayak small talk, basa-basi gitu kan. Setelah sekitar 5, 7, 10 menit, I'm not really sure berapa menit di perjalanan, akhirnya kita nyampe. Kita nyampe ke tempat massage-nya, oke? Setelah kita turun dari beca, si mang becanya bilang, nice massage, holiday, go, happy gitu kan. Dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi he actually like really trying. Akhirnya kita berenam mencobalah untuk masuk. Oke, masuk, tempatnya kayak this place is kinda old. Buat kita itu tempatnya tuh agak-agak sedikit tua dan dia tuh ada di ruko gitu. Sedikit tua dalam artian kebanyakan tempat massage sekarang tuh kayak kayu, terus ada suara-suara kayak lagu-lagu gitu kan, dan juga minimalis kan, biasanya kayak gitu ya tempat massage yang sekarang-sekarang ini. Tapi pas kita masuk, tempatnya tuh agak tua, bukannya kotor atau apa, bener-bener bersih, dan kita bisa ngelihat itu di sebelah pojok sebelah sana tuh ada kayak pintu-pintu, dan sebelah sini tuh ada jacuzzi gitu ya, jacuzzi dari batu-batu. Jadi terkesan klasik, kuno-kuno klasik gitu. Dan temennya kita ini yang orang Vietnam akhirnya ngomong lah sama si mbak-mbak penjaga tokonya gitu kan, kita mau massage buat 6 orang gitu kan. Oh oke. Akhirnya kita yang cewek-cewek dikasih kemben buat diganti, dan cowok-cowoknya dikasih celana pendek untuk diganti bajunya, untuk dilepas semua bajunya. Karena kita pikir servis yang kita pilih itu adalah tradisional massage, jadi ya kita tahu aja ini massage-nya tuh nggak cuman dipijit doang, tapi ada servis-servis tambahan pastinya gitu, karena kita pilih paket gitu kan. Nah, akhirnya kita disuruh masuk ke dalam sauna. Di dalam ruangan itu kita hanya ada berenam aja gitu kan. Oke, we feeling good, we feeling really good right then gitu kan, udah mulai relax, so relaxing gitu kan. Nah akhirnya setelah 10 menit kita dari dalam sauna, kita disuruh pergi keluar untuk nyemplung ke dalam jacuzzi. Akhirnya oke, kita keluar, nyemplung di dalam jacuzzi. So nice. Kita rendeman, ada pressured airnya dari belakang punggungnya kita. So nice, so relaxing. Bener-bener kita sambil ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Wah, this life is really really good ya. This holiday is really perfect you guys. Pada saat beberapa menit kita baru nyemplung dan merasakan keindahan dunia, kita baru nyadar bahwa seberangan dari kita, di dalam satu jacuzzi yang sama, itu ada 2 om-om. Perlu diingat bahwa kita ada 3 orang cewek yang rendeman di dalam jacuzzi. Nah, si 2 om-om ini yang Minyo perhatikan selalu melihat ke arah 3 cewek ini. Minyo, si Siomay, sama si Bohlam. Bukannya pengen ngebanggain diri sendiri atau apa, like my friends are really good looking, oke? Jadi untuk diliatin sama orang itu hal yang normal gitu ya. Jadi kayak oke, mungkin om-om ini hanya kegatelan aja, we're not really sure gitu kan. Jadi kita nggak begitu nggak begitu pikir panjang lah ya. Lagian ada teman-teman kita yang cowok juga, so it's not a big problem gitu kan. Itu bukan kayak problem yang besar. Setelah si sesi jacuzzi itu selesai, kita disuruh naik tangga ke lantai atas untuk pergi ke tempat massage-nya. Akhirnya naik ke atas, sampailah di lantai atas. Nah, di lantai atas ini ada banyak kubikel kecil-kecil. Nah, si kubikel ini tuh kayak dibatasin sama bukan dinding kayu yang tipis banget, tapi nggak sampai atas atap. Palangnya itu kayak berhenti, nggak sampai atap banget gitu. Akhirnya Minyo dapet ruangan di yang paling ujung. Si Banana di sini, si Siomay di sini, si Bohlam di sini. Di sini tuh ada si Unicorn gitu ya. Dan di sebelah sini tuh ada si Mochi. Alright, jadi kayak ada 2 baris gitu. Tangganya di sebelah sini, 4 dari kita itu ada di sini, dan 2 dari kita itu ada yang di sebelah sini, dan ada beberapa ruangan yang kosong. Minyo nggak tahu kosong apa enggak,
not really sure. Si tempatnya juga agak remang-remang. Normal, karena itu adalah tempat massage gitu kan, orang pengen relaksasi. Lagian juga source cahayanya tuh hanya dari 2-3 bohlam gitu loh. Nah, akhirnya kita masuk lah, Minyo masuk ke dalam. Nah, pada saat Minyo masuk gitu, ke dalam ruangan ada mbak-mbak yang ikutan masuk sama Minyo. Of course, karena dia adalah orang yang akan nge-massage Minyo gitu kan. Oke, akhirnya Minyo masuk, dia ikutan masuk ke dalam. Nah, pada saat Minyo udah masuk ke dalam, Minyo masih berdiri. Di situ Minyo, di dalam ruangan itu Minyo bisa lihat ada satu bed gitu kan. Nah, akhirnya Minyo ngeliat si mbak-mbaknya gitu kan. Nah, si mbak-mbaknya ini kayak mukanya ketus banget gitu. Kayak gini nih. Sit, lie down, lie down, lie down. Kayak, okay, dude, chillax. Chillax, okay? I'm not like even touch you or whatever. I don't even talk to you. Lu tuh kayak ketus banget gitu kan. Kayak, okay, I let it go. I try to let it go. Akhirnya Minyo lie down gitu kan. Tiduran lah gitu kan. Nah, akhirnya tanpa ngomong babi, bu, ina, inu, segala macem, dia akhirnya mijit Minyo, okay? Pijitannya oke lah. 20 menit pas lagi Minyo dipijit, si Banana yang tempatnya itu di sebelah Minyo banget, oke, di kamarnya Minyo banget, tiba-tiba teriak seperti ini. Minyo! I was like, yeah, what's up? I think there is something more to this. Terus Minyo nggak ngeh gitu kan. Apa something more gitu kan. What something more? Yeah, there is like something more. I'll tell you when I got out from here. Gitu. Dia bilang seperti itu. Akhirnya, setelah dipijit, sekitar 20 menit dipijit, Minyo keluar. Sesinya Minyo sudah selesai gitu kan. Minyo keluar dari ruangan. Teman-temannya Minyo ngumpul di lorong. Minyo bisa lihat bohlam, Minyo bisa lihat siomay, Minyo bisa lihat si unicorn, dan Minyo bisa lihat si mochi. Nah, akhirnya si bohlam ini ada yang ngomong, I think this place is not what we think. Kayaknya tempat ini tuh bukan seperti yang kita pikirkan. Itu kata si bohlam. Terus dia bilang, what do you mean? Minyo masih nggak ngerti karena Minyo kayak bener-bener relax banget dan otaknya Minyo kayak slow gitu kan. Nah, karena pikirannya Minyo masih tell me, jadi Minyo nanya, like, what do you mean? Minyo nggak ngerti maksudnya itu apa. Bohlam bilang kayak gini, yes, this is a massage place. Dia ngomong kayak gitu. Nah, sebelum dia melanjutkan omongannya dia, si Banana keluar dari ruangannya. Di depannya Minyo, kayak dia keluar dari sini, di depannya Minyo banget. Terus dia nyengir kuda, lagi nih. How was it? Dia nanya kayak gitu kan. Gimana massage-nya, sesinya, sambil senyum-senyum ke Minyo. Terus Minyo ngomong kayak gini, ya, oke-oke aja, nggak masalah. Ya mungkin karena si tukang pijetnya tuh nggak begitu kuat. You know, it's just fine, normal, nggak masalah. Tapi ya, Minyo tetap relax juga sih. So it's okay, Minyo ngomong kayak gitu. Si Banana tiba-tiba ngomong kayak gini, do you get something else other than that? Terus Minyo kayak, other than what? What do you mean by more? Apa yang lu maksud dengan sesuatu yang lebih? Nah, si Banana ini dengan memandang matanya Minyo dalam-dalam, terus dia bilang, you know, yeah, something more. Dia nanya kayak gitu sambil cekakak cekikikan dan mukanya merah banget kayak. Terus gak lama dari si Banana ini ngomong untuk yang kedua kalinya sama Minyo, karena Minyo bener-bener tell me banget. Terus Minyo kayak, ding, oh, okay, wait a second, oh my god, what? No way, what? Where am I right now? Di mana Minyo sekarang? Siapa Minyo? Siapakah orang-orang ini? Well, disitulah baru Minyo dan teman-temannya Minyo ini menyadari bahwa itu adalah tempat pijat plus-plus. Akhirnya si Banana nanya lah sama si unicorn gitu kan. Do you get that? Gitu kan. What? No. Nah, akhirnya si unicorn juga nanya, do you get it? Terus si Banana dengan muka merahnya senyum. Yeah. Terus kita yang kayak, holy heck, what the fuck, too much information for us. Ceritanya nggak sampai situ aja, oke? Okay? Of course, there is more to the story, as you guys know. Nah, akhirnya setelah kita lumayan lama berdiri di lorong, si mbak-mbaknya ini yang mukanya ketus,
Of course, akhirnya kita tahu kenapa si mbak-mbaknya mukanya ketus. Akhirnya kita tahu om-om yang ada di jacuzzi itu ngeliatin kita tuh gara-gara apa gitu kan. I don't even wanna remember that. Anyway, akhirnya si mbak-mbak yang bermuka ketus ini itu kayak come up. Dia ngomong kayak gitu. Ada ruangan lagi di atas lantai tersebut gitu kan. Akhirnya ya udah, karena nanggung nih ya. Kita udah ada di dalam dan teman kita ada yang berhasil juga, ya sudah lah ya gitu kan. Lanjutin aja deh, lagian kita juga udah bayar gitu kan. Ya udah, kita naik ke atas. Ruangannya itu di dindingnya nggak ada apa-apa. Di sana tuh hanya ada kursi-kursi sofa yang buat massage. Kursi-kursi sofa yang sendiri-sendiri, single seater gitu. Banyak tuh kursi-kursi kosong. Sekitar ada mungkin 20 kursi. Nah, 20 kursi ini bagian depannya sini itu kosong. Di bagian sebelah sana itu ada sekitar 4 om-om. Oke, 4 om-om ini duduk di yang paling belakang. Oke, yang dinding paling belakang menghadap ke pintu di mana kita masuk. Karena di dua row depan ini, 2 row yang saling menghadap, yang ini juga 2 row saling menghadap. Oke, 2 row saling menghadap ini kosong, akhirnya kita duduk di situ lah gitu kan. Si Banana kita bisa lihat udah nyengir-nyengir, ya udah enak lah dia ya gitu kan. Si Siomay agak-agak panik. Kalau Siomay panik itu eyebrow-nya tuh kayak gini, kayak ngerasa nggak enak lah ya. Si Bohlam juga kayak yang grogi nggak jelas gitu. Of course, Minyo. You guys don't even ask me, okay? Minyo juga kayak agak-agak ngelihat kanan kiri. What the heck? Where am I right now? What hole am I getting into? Okay, what's going on? It's what's going on. This is a holiday anyway, making a great story gitu kan. Udah pasrah, bener-bener pasrah banget gitu. Unicorn pun kayak senyum-senyum kambing gitu kan. Ya dia berpikir bahwa ini adalah hal yang lucu. Of course it is. Tapi karena kita masih ada di tempat itu, jadi buat cewek-cewek ya kita keringet dingin lah ya gitu kan. Nah si Mochi pun kayak senyum-senyum aja gitu kan. Nothing's going on, it's okay, it's fine or whatever. Nah di ruangan itu adalah tempat pijat kaki. Si pijat kaki itu berlangsung sekitar 25 menit ya. Nah akhirnya ya udahlah ya, ini masih inosen juga, lagian kita barengan, nggak ada hal-hal serem yang bakal terjadi gitu kan. Of course, karena kita barengan. Lagian kalau ada apa-apa juga teman-teman kita bisa, or Minyo mungkin bisa do all that. Setengah dipijit, akhirnya lebih banyak lagi om-om yang datang. Oke. Om-om yang datang ini ada yang duduk di sebelah kita, akhirnya memenuhi ruangan itu gitu kan. Banyak banget om-omnya. Minyo nggak ngerti ini ngegeng kayaknya butuh banget gitu kan. Dan mereka kayak feeling cool and all, datangnya ngegeng gitu kan. I don't know what they think gitu. Kayak Minyo nggak gitu tahu apa yang om-om pikirkan dalam otaknya. Apakah mereka merasa keren? Apakah mereka merasa seksi kalau misalnya pergi bareng-bareng ke tempat seperti itu? Or whatever. Ada orang-orang yang duduk di sebelahnya si Banana dan si Mochi ini. Akhirnya mereka duduk. Ada juga yang memenuhi di bagian belakang. Dan ladies and gentlemen, do you know what's going on? For the whole session sampai kita selesai. Minyo, Siomay, sama Bohlam yang notabene ngadep ke sana. Jadi ngadep ke 3/4 kursi-kursi tersebut. Kita diliatin. Dari tengah sesi sampai ke selesai adalah 15 menit and it feels like an hour. Setiap jenis pandangan yang ada di dunia ini, yang eksis di dunia ini, orang itu lakukan kepada kita. Kayak terus ada yang senyum-senyum. Terus ada yang oh my god, that's so freaking gross, okay? That's so freaking gross. Dan teman-teman cowoknya kita tuh hanya cekikikan aja ngelihat kita ketakutan seperti itu, gitu kan? Bangke emang nih teman-teman kita. Ya udah,
kita tahan-tahan lah kimononya kita beginiin gitu kan, kita berselimut di balik kimono begitu kan, kayak try not to think about it, try not to think about it, ini om kenapa kok kayaknya gatal banget gitu, kita yang salah sepertinya, of course kita yang salah. Kita salah masuk tempat. Dari situ aja kita udah salah, nyok, gitu. Lu percaya banget lagi sama si tukang-tukang beca ini. See, the feeling. Itu kayak merasa kita tuh kayak dilucutin gitu loh. Kayak, oh, that gross. That's super gross. Akhirnya, sesi dipijit selesai, kita turun lari ke bawah, pakai bajunya kita, ngambil tasnya kita, dan kita kabur. Oke? Kita akhirnya kabur. Yes! And the night still going on. Kita pergi ke bar, kita bercanda-bercanda tentang hal tersebut, karena kita akhirnya berpikir bahwa, we are free from all that om-om gatel gitu kan. Akhirnya kita bebas dari pandangan om-om gatel, dan kalau misalnya dipikir-pikir ulang, itu adalah hal yang terlucu sepanjang sejarah holiday-nya kita gitu kan. Walaupun pengalaman itu benar-benar membuat kita kayak serem lah dan merasa disgusted gitu loh sama orang-orang gitu, kayak how people could see other people that way gitu, kayak kalian pasti banyak yang komen. Sekarang pun banyak yang komen kayak, kenapa Minyo nggak kabur aja pas Minyo tahu itu gitu kan. Well, you know what? Kita lagi liburan, kita tuh lagi berasa kayak ballsy enough untuk kayak we gonna stay there. Kita udah bayar, bener-bener kayak anak-anak kuliahan yang ekonomi terbatas dan lagi liburan mungkin ya, nggak mau rugi gitu. So kita nggak memilih untuk kayak kabur. Lagian juga ada cowok yang ngejagain kita, teman-teman kita yang cowok juga badannya bulky, mereka doyan nge-gym, so you know what? That's so fine. Dan juga kita adalah anak-anak muda yang penasaran sama hal-hal tersebut gitu. Akhirnya kita bisa ngeliat lah di dalamnya seperti apa, kejadiannya bakalan seperti apa, atau misalnya experience-nya seperti apa. Why not? Kita udah kecemplung, ya wes gitu kan. Terima-terima aja. Okay, so that is all tentang ceritanya. Apa ya moral yang bisa kita petik dari sini adalah, I don't know, pada saat lu kuliah, pada saat lu muda, ya experience lah gitu, segila-gilanya gitu kan, sebodoh-bodohnya gitu kan, dan stay safe gitu kan, dimanapun kalian pergi. Terus jangan terlalu depend sama tukang beca gitu ya. Tukang beca pantesan si tukang becanya tuh kayak senyum-senyum gitu. Jadi jangan menaruh kepercayaan kalian full sama tukang beca gitu kan. Mungkin dia ngasih kita ke tempat yang lain yang bukan si resepsionisnya ini tuju. Karena hotel yang kita inepin itu hotel bagus loh. Like mereka tuh bukan yang kayak hotel ece-ece gitu loh. Kayak of course, mereka akan menyarani tempat tradisional massage yang bener gitu. Mungkin si tukang becanya yang ngeyel. Hal lainnya adalah ya akhirnya kita bisa tahu lah ya, orang-orang om-om kayak gitu bisa segeleh apa gitu, semenjijikan apa untuk melihat cewek-cewek muda gitu. Kayak that disgusting. Buat om-om yang nonton video ini, kemungkinan please jangan gatel, okay? Just like it's not nice, okay? It's not nice to see other people that way. Apapun perasaannya kalian di bawah sana, just behave. Dan buat teman-teman yang cowok mungkin yang bakal menjadi om-om di saat tua nanti, inget ini. Someday you will have daughters and stuff, ya. Jadi jangan gatel lah gitu ya. Jangan gatel sama cewek-cewek muda gitu kayak. Oke, walaupun nih kita salah nih ya, salah masuk tempat ya. Whatever, okay. Kalau misalnya dibayangin lagi muka-muka orangnya tuh, cannot, drink, I just cannot, okay.
just I know mungkin cerita ini tuh nggak banyak menginspirasi atau apa, hanya berbagi cerita kebodohan saja gitu kan. Tapi akhirnya kalian tahu kan, ada orang yang lebih bodoh daripada kalian. This one, yeah. Ada orang yang lebih ballsy dan agak-agak lebih bodoh begitu kan, dan berpikir kayak, oh YOLO, what? You're still young, you can do whatever. Do not regret anything gitu kan. You know, akhirnya ngerasa jijian aja sendiri gitu. Okay, whatever. Anyway, segitu aja cerita dari Minyo. I know this video is very long and I know you like it. Yes, jangan lupa untuk share video ini, share kebodohan Minyo ke semua orang yang kalian tahu, because you know what? It's good to laugh it off. If you like this kind of video, hit the thumbs up and subscribe to my channel, and don't forget to also follow me on another social media under @minyo33. Okay? Okay. Alright then, and I'll see you guys later. Bye. Mwah.